Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda City 1,5 tipenya VTEC Matic ya, tahun 2005. Nah, bersama video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak di reset. Nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, jika menyukai mobil second, yang pertama kali kita lihat adalah tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus dia tongkrongannya simetris ya, jadi antara kiri dan kanan tidak miring ya, miring ke kiri atau ke kanan, jadi mobil itu tegak lurus. Nah, terus habis itu kemudian yang perlu diperhatikan ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi. Nah, jadi mobil yang tidak terkena benturan, dia nutnya itu masih lurus simetris. Terus diperhatikan juga pantulan benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil, itu dia memantul di permukaan cat. Jadi dia lurus, tidak tidak bergelombang ya. Jadi kita perhatikan sekeliling mobil, kita pastikan bahwa nut, terus habis itu juga pantulan dari objek-objek di sekeliling mobil itu masih lurus. Nah, oke. Nah, jika sudah kita pastikan bahwa mobil aman, tongkrongannya juga aman. Nah, sekarang coba kita lihat bagian dalam mobil. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita buka dulu mobilnya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan adalah aroma dari dalam kabin. Jadi mobil yang tidak bekas banjir, dia aromanya tidak berbau apek, terus tidak berbau tidak enak. Terus habis itu juga kalau misalnya ada parfum yang dipakai secara berlebihan, ada kemungkinan itu untuk menyembunyikan bau yang tidak sedap. Nah, seperti itu. Oke, dia joknya masih orisinil, bahannya bludru ya. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan juga di bawah kolong dashboard, apakah ada bekas karat atau bekas-bekas lumpur. Terus habis itu kita periksa juga di pedal. Nah, pedal ini berbanding lurus kehausannya dengan pemakaian mobil, kilometer mobil. Nah, kita perhatikan juga di masing-masing jok, ada bekas karat atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah pastikan bahwa mobil aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya juga kita periksa, kita buka kap mesin, kita periksa apakah mobil ada rembesan oli atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga level dari oli, kondisi oli, terus level dari coolant, kondisinya bagaimana, seperti itu. Nah, kita coba ngolong juga ke bawah, kita periksa apakah ada rembesan-rembesan juga di kaki-kaki. Nah, oke, jika kita pastikan mobil sudah aman, kita coba nyalakan mobil. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Karena kalau mobil nyalanya tersendat-sendat, ada kemungkinan bisa alternatornya bermasalah, atau bisa juga akinya sudah soak ya, tidak bagus lagi. Terus habis itu juga getaran yang masuk ke dalam kabin juga kita coba periksa. Karena apa? Karena getaran yang berlebih itu ada kemungkinan di engine mountingnya sudah bermasalah, perlu diganti, atau di mesinnya sudah pincang, atau ada masalah-masalah lain. Nah, sekarang kita periksa kilometer dari Honda City ini. Nah, Honda City ini kilometernya di 69.000. Nah, untuk mobil usianya di 16 tahun tergolong sangat kecil ya pemakaiannya. Nah, untuk memeriksa kilometernya sesuai atau tidak, kita pastikan apakah ada rekornya. Nah, kebetulan ini walaupun tahun 2005, tapi dia masih pemilik sebelumnya masih menyimpan rekor sama buku servisnya. Nah, ini dia rekornya
terakhir ganti oli di 65.000, kemudian berikutnya di 75.000. Nah seperti itu. Oke, nah buku servis juga masih lengkap. Nah ini buku servisnya ada, buku servis ada, terus buku manual juga ada, terus habis itu ini juga untuk apa, paint protection ya kalau nggak salah ya, sertifikatnya ya, sertifikat paint protectionnya di Zebird. Nah seperti itu. Oke, nah pastikan mobil service recordnya ada. Karena apa? Karena jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya apa kecil ternyata sudah diturunkan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di mesinnya ya. Nah ini buat buka kap mesin. Oh sorry. Nah ini spion dia elektrik tapi belum retract. Nah ini untuk pengaturan power windownya, dia ada auto down. Nah kita periksa juga dia door trim juga masih bagus. Nah ini juga bahannya, bahan blue-nya juga masih bagus, belum ada robek. Nah terus kita pastikan juga sealer yang ada di pintu aman atau tidak. Kenapa? Karena sealer di pintu ini penting. Kenapa? Karena mobil yang sealernya sudah rusak atau sudah tidak ada kemungkinan kalau tidak ada tuh pintu sudah diganti, atau kalau rusak ada kemungkinan pintu direparasi. Nah sekarang kita periksa mesinnya. Nah saya buka ya. Nah oke. Nah Honda City ini mengusung mesin 1500 cc VTEC. Nah dia sama dengan mesinnya Honda Jazz ya, Honda Jazz dengan bergerak depan, roda depan. Nah kita pastikan juga di sealer kap mesin aman atau tidak, untuk memeriksa apakah mobil kena bekas benturan atau tidak. Nah terus habis itu di apron ini adalah besi yang melintang di depan, kita pastikan aman atau tidak. Nah itu di samping-samping juga kita periksa apakah ada bekas kotokan atau tidak. Nah terus kita periksa juga apakah ada bekas karat atau bekas-bekas sisa lumpur atau tidak di mesin. Nah untuk memastikan mesin ini sehat, yang secara kasat mata kita perhatikan dari getaran mesin, getaran. Terus kedua juga suara mesin dia konstan iramanya teratur. Nah kita pastikan juga ini motor kipas listriknya di depan masih berfungsi secara normal atau tidak. Oke, sekarang kita tutup kap mesinnya. Nah bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang yang irit, yang perawatannya juga mudah, mungkin Honda City ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Seperti itu. Sekarang kita lihat akomodasinya di baris belakangnya ya. Oke. Nah kita periksa juga. Nah di sini door trim juga masih bagus, masih aman. Terus sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke. Nah sekarang kita coba masuk. Nah oke. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang lumayan, yang masih ada space ya. Terus habis itu juga headroom juga masih oke. Nah tapi tidak terlalu ini ya, paling 4 jari. Oke. Nah ini dia joknya masih asli blue drew ya. Oke. Nah cuman dia senderan kepalanya tidak bisa di-adjust, tidak bisa diatur ketinggiannya. Nah dia juga belum ada senderan tangan seperti itu. Oke. Nah di sini kita perhatikan juga plafon juga masih aman, masih bagus. Nah ini di sini juga ada ada kantong di masing-masing jok. Nah cuman di di belakang belum ada cup holder. Ada di sini sharing ya, nih 2 nih bisa nih. Oke, nah ini ada asbak. Oke, nah cuman di sini agak lecet, kena kaki nih mungkin ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagaimana bagasinya. Nah, oke. Bagasinya dibuka dari sini. Dari sini. Nah, ini juga untuk buka tangki bensin. Nah, di sini juga kursinya bisa diatur ketinggian naik turunnya ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa dulu bagasinya. Nah ini bisa dibuka pakai kunci dari sini. Nah, oke. Nah untuk bagasinya itu lumayan oke ya, lumayan besar ya untuk ukuran sedan compact.
Nah, di sini juga kita periksa ada ban cadangan, terus habis itu ada dongkrak segala macam. Nah, untuk memastikan mobil juga bekas nabrak atau enggak, kita perhatikan juga di sini di bagian tempat ban cadangan ada bekas ketokan atau tidak, seperti itu. Oke, terus habis itu oh ya, sealer di pintu bagasi juga kita periksa aman atau tidak. Oke, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lihat ini. Oh ya, ini buat tangki bensinnya di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa juga. Nah, door trim juga masih bagus, masih aman. Ini juga bulu-bulunya juga masih aman, masih bagus. Dia sudah ada child lock. Di sini sealer di pintu juga masih aman. Nah, terus habis itu juga ban juga masih oke ya. Ban masih lumayan tebal. Ban juga masih lumayan tebal. Oke. Nah, sekarang kita periksa di pintu sebelah kiri. Nah, door trim juga masih bagus, masih aman. Ini sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke, sekarang ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Ya, nah di sini dia setir masih kondisinya masih bagus, kulit jeruknya masih bagus karena kilometernya juga rendah ya. Kita juga bisa memeriksa di komponen-komponen yang sering tersentuh dengan tangan. Kalau makin sering tersentuh, dia biasanya lebih cepat untuk licinnya. Nah, ini pengaturan biasa untuk lampu sen, lampu lampu mobil. Nah, di sini untuk wiper. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga dia sudah tiptronic. Ini ada pengaturan, dia 7 speed ya, 7 speed manualnya. Nah, ini untuk pengaturan naik turun manualnya juga masih berfungsi. Nah, AC juga masih dingin. Tip ini bawaan standar nih kalau nggak salah. Dia sudah bisa MP3 CD. Nah, ini masih ada kaset ya, buat kaset. Nah, sini untuk matiin nyalain AC. Di sini untuk ventilasi udara dalam luar. Di sini untuk defogger belakang. Di sini untuk arah angin AC. Di sini kecepatan AC. Di sini buat suhu AC. Di sini ada colokan rokok. Di sini ada asbak. Di sini ada penyimpanan tertutup. Nah, di sini matic ya kecepatannya. Ini rem tangan. Di sini ada penyimpanan terbuka. Kita pastikan juga di sini kalau kita memeriksa mobil bekas banjir atau enggak, dari dalam seat belt ada bekas karat atau enggak. Nah, dia laci penyimpanan tertutupnya ada 2, ini di atas sama ini di bawah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, AC masih oke. Di sini belum ada cup holder, tapi di sini laci penyimpanan terbuka aja di kiri dan di kanan. Oke, karena di tahun ini sih cup holder masih belum terlalu populer ya. Nah, ini sun visor belum ada cermin. Ini sun visor sudah ada cermin. Oh ya, dia plastiknya masih tertutup tapi ada cermin di dalam sini. Nah, ini spion sudah bisa pengaturan silau atau enggaknya. Oke. Nah, oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Honda City 1,5 tipenya VTEC Matic tahun 2005. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus deskripsi, harga mobil, alamat kami tercantum di video. Nah, untuk mobil ini pembeliannya hanya dengan cash dan tukar tambah, karena kredit rekanan kami sudah tidak bisa lagi provide untuk mobil tahun 2005. Nah, untuk melihat mobil second, kita pastikan bisa test drive mobil. Karena apa? Karena untuk test drive mobil kita bisa melihat bagaimana keadaan mobil ya, dari transmisinya, kaki-kaki, mesinnya, ada getaran-getaran yang aneh nggak di mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive mobil. Nah, oke. Mungkin itu saja video dari saya. Jika menyukai video ini silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Nah, semoga mendapatkan mobil second yang berkualitas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.